Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 4A SD Harvest City. Apa kabar hari ini? Bu Ani harap kabar kalian selalu sehat dan selalu ceria tentunya. Pada hari ini kita akan belajar matematika bersama tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi kita minggu lalu tentang pengukuran menggunakan satuan baku. Tentunya, apabila kita mau mengukur panjang suatu benda, kita harus memilih alat ukur yang sesuai. Nah, Bu, alat ukur itu contohnya apa saja? Nah, misalkan di sini ada beberapa contoh alat ukur yang sering digunakan. Yang pertama ada mistar atau penggaris, ada rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer. Tapi yang paling sering digunakan atau yang paling sering kita lihat mungkin mistar. Nah, di mana kalau mistar ini digunakan untuk mengukur panjang kira-kira dari 1 cm sampai misalkan 30 cm. Nah, begitu juga rollmeter ini digunakan ketika panjang dari suatu benda tersebut sudah beberapa meter, melebihi dari 1 meter ataupun dari 1 meter sampai selanjutnya. Kalau jangka sorong itu digunakan kalau panjang yang akan diukur itu kira-kira dari 1 mm sampai 10 cm. Untuk mikrometer biasanya digunakan untuk mengukur alat yang kira-kira panjangnya 0,1 mm sampai 2 atau 3 cm. Nah, kadangkala dalam melakukan pengukuran panjang yang kita lakukan itu tidak selalu tepat pada bilangan tertentu. Maksudnya tidak tepat. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembulatan ke satuan yang terdekat. Nah, maksudnya di sini adalah tentunya di materi kita bab 1 masih ingat kan tentang penaksiran atau pembulatan bilangan bulat, pecahan, ataupun desimal. Itu sama dengan materi kita pada hari ini, di mana kita mau membulatkan bilangan tersebut ke satuan yang terdekat. Mari kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah pensil yang akan kita ukur menggunakan penggaris. Nah, dari gambar bisa kita lihat di mana pada penggaris ujung pensil berhimpit dengan angka 2 cm lebih 2 garis milimeter. Maka panjang pensil tersebut adalah 2 cm 2 mm. Nah, atau kita samakan satuannya menjadi 2,2 cm, di mana cm tersebut adalah satuannya, 2,2 adalah besaran. Kalau kita bulatkan, kita terlebih dahulu menguraikannya, di mana panjang pensil tadi adalah 2 cm 2 mm, atau jika kita samakan satuannya menjadi 2,2 cm. 2,2 cm ini berasal dari 2 cm ditambah 0,2 cm. Ingat lagi pelajaran kita yang pada bab 1. Nah, syarat untuk melakukan pembulatan desimal, ingat lagi jika kurang dari 0,5 bulatkan menjadi 0. Tapi jika lebih dari 0,5 atau sama dengan 0,5 bulatkan menjadi 1. Ini kuncinya. Nah, tadi kan panjang pensilnya itu adalah 2 cm tambah 0,2 cm. Yang kita bulatkan itu adalah yang desimalnya, yaitu 0,2. Kita bandingkan dengan 0,5, ternyata 0,2 lebih kecil. Maka kita bulatkan menjadi 0. Maka panjang pensil sama dengan 2 cm ditambah 0 cm sama dengan 2
sentimeter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, di mana kita mau mengukur sebuah balok menggunakan penggaris juga. Nah, panjang balok tersebut kita lihat dari gambar yaitu 2 cm 5 mm atau sama dengan 2 cm tambah 0,5 cm. Nah, 0,5 kita bandingkan dengan 0,5 ternyata sama. Maka kita buatkan menjadi 1. Maka panjang balok tersebut sama dengan 2 cm ditambah 1 cm. Ingat ya, 1 cm itu berasal dari pembulatan 0,5 cm. Nah, 2 cm tambah 1 cm sama dengan 3 cm. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika kamu kurang paham, silahkan telepon Bu Ani, kita bahas bersama-sama. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.